seseorang yang ingin berkomunikasi kembali dengan kamu, ya. Jadi ada seseorang yang ingin berusaha kembali berkomunikasi dengan kamu. Jadi kita akan lihat bagaimana detailnya dia, mulai dari cirinya dia, bagaimana energinya, apa yang ingin dia komunikasikan dengan kamu. Oke? Karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi yang sangat luas. Jadi bisa resonate, bisa tidak, ya. Bagi kamu yang merasa readingan ini nggak cocok untuk kamu, nggak usah dipaksakan. Artinya energi ini untuk orang lain, bukan untuk kamu, ya. Dan bagi kamu yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan chat ya, link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja guys, kita mulai tarik energi dia. Saya akan lihat ya bagaimana energi seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke, nggak valid ya. Kita cari yang paling kuat energinya. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Kita cek dulu. Ada Ace of Swords ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya masih sering memikirkan kamu, ya, masih sering merasakan kontak batin denganmu, meskipun secara realita kamu dan dia sudah tidak berkomunikasi, atau mungkin bisa juga antara kamu dan dia hubungannya sudah berakhir, ya. Meskipun hubungan dan komunikasi kalian sudah berakhir, tapi bukan pula berakhir pula ya perasaan cinta dia ke kamu, karena sampai detik ini saya melihat ya, dia masih sering memikirkanmu, masih memiliki perasaan cinta dan sayang yang begitu besar, dan berharap agar suatu saat semesta atau Tuhan bisa mempertemukan kalian ya dalam momen yang lebih baik daripada yang dulu. Karena memang pada saat dulu ya kamu dipertemukan sama dia ya, pada saat kalian berdua ini sama-sama belum dewasa, sama-sama memiliki tingkat ego yang sama-sama tinggi ya, dan sama-sama masih belum bisa mengelola mental emosional, sehingga perpisahan tidak bisa dihindarkan ya. Meskipun demikian ya, beberapa di antara mereka ini sepertinya masih menyimpan ya memori kenangan indah ya dengan kamu. Mungkin dia masih simpan foto kamu, mungkin dia masih menyimpan ya kado pemberian kamu, atau mungkin beberapa di antara mereka ya memang sengaja tidak ingin melupakan kamu, karena rasa cinta, rasa sayang itu masih ada dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini di saat dia nggak sama kamu, dia berusaha ya mencari kenalan baru, membuka hubungan baru bersama orang lain ya. Tapi dia nggak munafik, dia nggak bisa membohongi perasaan dia sendiri ya, bahwa perasaan dia masih tetap tertuju padamu gitu. Artinya memang saya melihat kamu dan dia ini masih memiliki keterkaitan ya, benang merah yang sangat kuat, dan kemungkinan entah cepat atau lambat orang ini akan segera berkomunikasi dengan kamu ya, dan secepatnya kembali menjalin hubungan dengan kamu. Seperti itu. Karena memang harapan dia ke kamu ini masih sangat besar. Cuman tergantung kamu. Kamu mau sama-sama legowo memaafkan kesalahan dia di masa lalu atau tidak. Guys, sorry ya kalau misalkan ada suara ayam, karena ini suami aku lagi bersih-bersih ya ayam kesukaannya. Ya, kita lihat lagi bagaimanakah energi seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke. Ten of Cup ya. Saya merasa
Dia adalah seseorang yang sepertinya sedang terjebak kesalahpahaman antara kamu dan dia, sehingga membuat kalian berdua ini sama-sama saling menarik diri, sama-sama saling menjauh, di saat perasaan cinta kalian ini sebenarnya masih sama-sama begitu besar. Baik kamu maupun dia sama saja. Cuman ya, memang kalian berdua ini kurang bisa bijak ya dalam mengendalikan emosional. Dan salah satu di antara kalian juga sepertinya sangat susah diajak berkomunikasi ketika ada masalah yang melanda hubungan kalian. Sehingga sampai detik ini saya melihat situasi hubungan antara kamu dan dia ini masih menggantung ya. Padahal ya kalian sadar bahwa kalian ini masih sama-sama saling cinta gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini juga sepertinya mereka merindukan kamu ya. Dia sering stalkingin kamu, memantau kamu dari kejauhan. Tapi mereka tidak berani mengambil tindakan untuk memulai komunikasi dengan kamu, dikarenakan seseorang yang berdiri dengan kamu ini memiliki tingkat rasa gengsi yang sangat tinggi. Sedangkan kamu juga tipikal seseorang yang sifatnya itu suka menunggu gitu. Jadi kayak kamu tuh berharap dia yang memulai komunikasi duluan. Sedangkan seseorang yang kamu nanti, dia selalu berdiri dengan rasa gengsi dia yang begitu besar. Sehingga itulah yang menjadi titik penghambat kenapa sampai detik ini hubungan kalian ini masih jalan di tempat. Seperti itu ya. Dan sebenarnya orang ini tuh dia sangat bisa diajak untuk berkomitmen ya dengan kamu. Cuman mungkin ada beberapa di antara kamu ini yang kurang bisa memahami apa yang dia inginkan, sehingga jatuhnya itu salah paham. Tetapi apabila kamu mau ya berusaha menggunakan hati dan perasaan kamu secara peka dan kelembutan, ya aku yakin ketika orang ini sudah nyaman sama kamu, dia akan susah lepas dari kehidupan kamu. Dia akan bucin banget sama kamu. Dia akan gak bisa jauh ya sama kamu, seperti itu. Kita coba cek lagi di sini. Saya akan coba cek bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini ya sedang melakukan suatu kesalahan besar sehingga membuat hati dan perasaan kamu ini merasa kecewa terhadap dirinya dia, dan kamu tuh masih belum bisa mampu memaafkan ya segala kesalahan yang dia lakukan, karena ini bukan kesalahan pertama kalinya, melainkan orang ini sudah terlalu sering ya mengulangi kesalahan yang sama, sehingga membuat diri kamu ini merasa kayak apa ya, tidak dihargai sebagai seorang pasangan gitu. Karena orang ini nggak mau belajar dari kesalahan yang sudah-sudah ya. Justru malah orang ini cenderung terlalu sering memanfaatkan kata maafmu untuk mengulangi suatu kesalahan yang sama. Itu yang membuat diri kamu tuh merasa kecewa, merasa benci gitu. Padahal pengorbanan kamu ke dia ini nggak kurang-kurang ya. Kamu selalu berusaha menuruti apa yang dia inginkan. Tapi ketika kamu yang meminta ya sesuatu darinya, kamu nggak minta materi ya, kamu juga nggak minta yang aneh-aneh, hanya meminta agar orang ini tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi dia tidak bisa menuruti keinginan kamu. Dan membuat diri kamu tuh benar-benar saat ini merasa tidak dihargai lagi posisi kamu sebagai pasangannya.
Dan saat ini saya merasa dia sedang berusaha bagaimana memikirkan cara agar kamu mau berkomunikasi kembali dengannya. Dia berpikir bagaimana cara agar dirinya bisa menaklukkan kamu kembali. Ya. Karena dia berharap bahwa dia sangat merindukan kamu. Dia berharap agar kamu dan dia bisa berkomunikasi kembali seperti sedia kala. Karena dia merasa hidup dia tanpa kamu tuh rasanya hampa. Hidup dia tanpa kamu tuh rasanya kayak ya berjuang sendiri. Kayak tidak ada seseorang yang peduli lagi terhadap dirinya dia. Karena memang kunci kebahagiaan dia adalah kamu. Tapi udah tahu gitu kenapa ya? Orang seperti ini tuh kayak masih berusaha mengecewakan kamu, padahal dia sendiri sadar gitu bahwa letak kebahagiaan dia adalah kamu gitu. Tapi kenapa dia masih sering ya berusaha menyakiti perasaan kamu seperti itu? Dan ini memang dia nggak 1-2 kali melakukan kesalahan ini. Pada saat kemarin-kemarin pun, pada saat dulu-dulu pun terlalu banyak sekali kesalahan yang dia lakukan. Ya cuman memang kamu orangnya sabar ya. Kamu orangnya berusaha legowo ya. Jadi kayak sabar itu ya boleh, tapi terlalu sabar jangan. Dilihat dia dulu sabarnya. Kalau yang disabarin ngelunjak, ya kamu harus bisa lebih bijaksana bagaimana bisa memaknai arti kesabaran yang sesungguhnya. Jadi kayak kamu tuh harus bisa membedakan antara sabar dan polos gitu. Kita lihat lagi ya, bagaimana energi dia seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Kalau dilihat ya, kamu sama dia tuh bagaikan air dan minyak yang rasanya susah untuk berdamai, susah untuk menyatu. Kalian sadar ya bahwa kalian ini memang memaksakan diri untuk menjalin sebuah hubungan ya, meskipun kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter. Tapi yang menjadi kekurangan di dalam diri kalian masing-masing ya, kenapa kalian berdua sama-sama tidak ada keinginan untuk berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan gitu. Karena namanya seseorang ya, kita mencari kesempurnaan di dunia ini nggak ada. Tetapi apabila kita berusaha menyempurnakan kekurangan tersebut dengan kelebihan masing-masing, itu tidak ada yang mustahil. Itu akan menjadi sesuatu hal yang indah. Tapi pada kenyataannya saya melihat ya di dalam diri kamu ini, kamu sama dia ini memang bagaikan air dan minyak ya, bagaikan Tom dan Jerry gitu ya. Habis berantem baikan, berantem lagi ya. Habis berantem musuhan, terus baikan lagi. Ya muter-muter aja seperti itu. Dan ini tuh kayak membuat diri kamu merasa nggak betah, merasa nggak nyaman, merasa ingin lepas dari dia tapi nggak bisa. Karena kamu sempat pernah mencoba lari dari dirinya, tapi kayaknya kamu gak mampu ya. Kamu keinget dia terus, malah bikin pikiran kamu tambah stres. Karena memang kamu tuh tipikal orang yang totalitas ya dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi kayak ketika kamu mencintai seseorang, cinta kamu tuh gak setengah-setengah. Tapi terkadang ketika cinta yang kamu inginkan tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, terkadang tuh justru malah membuat diri kamu tuh merasa kecewa atau sakit yang teramat dalam. Dan saat ini saya merasa bahwa dia pun juga sebenarnya tidak tahan ya, bahwa dia ingin segera berkomunikasi dengan diri kamu. Dia juga rasanya ingin menyerah gitu ya. Dia pikir tanpa kamu hidup dia akan baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya tidak ya. Tanpa kamu hidup dia sangat menderita. Sehingga itulah yang membuat orang ini merasa ingin segera secepatnya berkomunikasi kembali dengan kamu. Dia ini tipikal orang yang ketika
ada masalah dengan kamu sukanya bersikap dingin gitu ya. Orang yang susah diajak berkomunikasi gitu, orang yang cuek, orang yang dingin, orang yang bodoh amat gitu ya. Sedangkan kamu orangnya nggak bisa didiemin gitu loh. Kamu akan marah ketika seseorang yang kamu cintai itu mendiamkan kamu. Karena memang basically kamu tipikal orang yang gak suka didiemin gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia. Seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia. Seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Oke. Saya merasa sebenarnya kisah cinta kamu sama dia ini sebenarnya sudah di ujung tanduk ya. Sudah di ujung tanduk tuh artinya sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan gitu. Karena mungkin selama ini kamu tuh selalu memaklumi kesalahannya sehingga membuat orang ini terlalu sering memanfaatkan kebaikan yang sudah kamu berikan untuknya. Bahkan memang jika saya lihat dari energinya, ini memang kayak ya terlalu susah gitu hubungan ini untuk dikembalikan ke settingan awalnya gitu. Karena ya pasangan kamu sendiri aja nggak ada niatan gitu untuk berusaha memperbaiki hubungan ini agar menjadi hubungan yang lebih layak gitu. Dia ini orangnya pasif gitu, sedangkan kamu nih dituntut untuk berjuang sendiri menghadapi segala problema yang terjadi di dalam hubungan kamu. Terus saya melihat juga hubungan kami ini terlalu rumit ya, bagaikan benang kusut. Kenapa? Ya karena dia terlalu sering membawa masalah eksternal ke dalam masalah hubungan kamu gitu. Kayak misalkan ya dia tuh ada masalah eksternal gitu, tapi dia suka bawa-bawa masalah eksternal itu ke dalam hubungan ini. Jadi kayak kesannya tuh tambah membuat pikiran kamu makin pening gak sih gitu loh. Karena ya ini masalah siapa sih gitu, kenapa kamu tuh kayak suka membahas gitu ya masalah eksternalmu ke dalam hubungan ini gitu. Hubungan kamu aja udah kacau gitu, kenapa kayak kamu tuh masih ngurusi urusan orang lain gitu loh. Terus kita coba lihat, kita akan coba lihat dulu. Saya akan coba lihat ya pakai kartu tarot. Saya akan cek ya bagaimana ciri-ciri orang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Sebenarnya dia tipikal orang yang pekerja keras ya. Cuman sayang ya, sifat pekerja keras tersebut tidak diimbangi dengan rasa kesabaran. Karena dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh orangnya emosian dan memiliki sifat yang sangat keras kepala. Susah dinasehati, susah menerima masukan dari kamu, dan suka bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Sebenarnya dia orangnya baik ya, orangnya pekerja keras gitu. Bahkan ya orang ini tuh orang yang gak kenal waktu, gak kenal lelah dalam bekerja. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini juga sepertinya mendapatkan mandat ya, mendapatkan kepercayaan karena ya keuletan dia gitu ya, karena ketelatenan dia. Cuman ya itu tadi ya, sisi negatif dia orangnya sangat keras. Keras dalam berpikir, keras dalam emosi, keras dalam segala hal. Sehingga ketika kamu berkomunikasi sama dia, bahannya tuh pengen emosi terus gitu. Sedangkan orang ini meminta agar kamu tuh bisa lebih sabar, tapi tingkah lakunya membuat diri kamu jadi gak sabar gitu.
Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi kembali dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu? Beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang sangat introvert ya. Dia orangnya nggak suka keramaian. Ketika dia dating sama kamu, dia lebih memilih nyaman ya untuk pergi berdua dengan kamu. Jadi dia nggak suka ya kayak misalkan kamu ajak teman-teman kamu, atau misalkan kamu ajak dia ke tempat keramaian. Nggak cocok ya, bukan passionnya dia, dan kamu nggak bisa memaksakan dia menjadi apa yang kamu inginkan, karena itu akan membuat dia merasa nggak nyaman. Karena orang ini tuh kayak dia lebih suka ya berdua dengan kamu di tempat yang memang mendukung untuk ngobrol gitu. Kayak misalkan di kafe yang suasananya hening, atau mungkin di taman ya, atau mungkin ya sekedar ya muter-muter aja gitu. Kamu dibonceng sama dia atau sebaliknya ya, dia yang bonceng kamu gitu. Diajak muter-muter hanya untuk ya sekedar ngobrol aja gitu. Karena basically dia orangnya nggak suka tempat yang terlalu huru-hara gitu. Nah, lihat ya bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Dia tipikal seseorang yang sangat enak ya diajak untuk bertukar pikiran. Bahkan beberapa di antara mereka juga termasuk seseorang pendengar yang baik. Bahkan gak tahu kenapa awal kamu mengenal dia, karena kamu merasa bahwa orang ini tuh bisa ngedengerin kamu, bisa ngedenger suara hati kamu, dan dia juga bisa menenangkan kamu. Sehingga itulah alasan kenapa kamu tuh kayak gak bisa nolak cintanya dia gitu. Karena kayak kamu merasa bahwa dia adalah sosok yang kamu cari banget. Terus beberapa di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang humble ya. Mereka sangat friendly. Makanya beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang mudah bergaul atau memiliki pergaulan yang sangat luas jika dibandingkan dengan kamu. Atau mungkin beberapa di antara mereka ini juga tipikal orang yang mudah sekali mendapatkan relasi gitu ya, dimanapun gitu. Kayak ya nggak tahu, orang tuh enak aja ngobrol sama dia gitu loh ya. Kita cek lagi. Kita cek ya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang menurut aku sangat spiritual ya. Jadi kayak meskipun dia bukan tokoh agama, tapi dia memiliki nilai sisi spiritual tersendiri jika dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya atau orang-orang yang seusianya gitu. Jadi kayak orang itu punya tingkatan spiritual yang mungkin tuh jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan orang-orang biasa gitu. Mungkin dia orang yang suka berzikir kalau dia muslim, atau mungkin dia orang yang suka bermeditasi, atau mungkin dia orangnya punya indera ya, indera keenam, atau mungkin dia orangnya memiliki kemampuan untuk merasa apa yang tidak bisa dirasa orang lain ya. Atau mungkin dia juga orang yang mungkin pecinta tarot juga ya, tarot lovers. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang ingin berkomunikasi kembali dengan kamu. Dia tipikal seseorang yang sepertinya sangat menghargai proses. Dia orangnya penuh dengan kesabaran. Dia orangnya tuh kayak ya sudah gitu, kita tuh nggak usah terlalu buru-buru dalam melakukan segala hal. Nikmati aja prosesnya. Dari proses tersebut kita akan bisa jauh lebih menghargai apapun ya. Terus beberapa di antara mereka ini juga orang yang memiliki
rasa sopan yang sangat tinggi ya terhadap seniornya atau seseorang yang usianya lebih di atasnya. Dan di antara mereka juga orangnya memiliki potensi ya. Memiliki potensi dan kemampuan, tapi dia ini kayak masih belum bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk menghasilkan pundi-pundi rezeki. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.